Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk video ini. Dan adapun anggota dari kelompok 1 antara lain Adik Saputri, Anissa Kurunada, Cici Indriani, Muhammad Marhan Kurnia, dan Putri Suci Pertiwi. Adapun materi yang akan kami bahas antara lain definisi dewasa dan manula, konsep dasar orang dewasa dalam perspektif psikologi perkembangan, aplikasi konseling dewasa dan manula bagi bimbingan konsultasi keluarga. Selamat menyaksikan. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu pengertian masa dewasa. Masa dewasa terbagi menjadi 3, yaitu dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Di mana dewasa awal ada pada rentang usia 20 hingga 30 tahun, sedangkan dewasa madya ada pada rentang usia 40 hingga 50 tahun, dan dewasa akhir ada pada rentang usia 60 tahun ke atas, atau biasa kita sebut manula atau lansia. Selanjutnya yaitu ciri-ciri masa dewasa. Yang pertama yaitu masa dewasa sebagai masa pengaturan, yang kedua yaitu masa dewasa sebagai usia reproduktif, masa dewasa sebagai masa bermasalah, dan masa dewasa sebagai masa ketegangan emosi, serta masa dewasa sebagai masa komitmen. Selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan orang dewasa, yang terbagi menjadi 3 perkembangan, yaitu perkembangan fisik, intelektual, dan moral. Faktor yang mempengaruhi perkembangan orang dewasa adalah kekuatan fisik, di mana bagi banyak individu, puncak kekuatan fisik dicapai dalam usia pertengahan 20-an. Kekuatan fisik yang diterima dapat mengatasi dan memecahkan persoalan yang timbul pada masa orang dewasa. Untuk itu, perlu adanya pemeliharaan kesehatan atau kekuatan fisik bagi orang dewasa. Next, yaitu definisi manula atau lansia. Menurut Bernice Nergarten 1968, James C. Calhoun 1995, masa tua adalah suatu masa di mana orang dapat merasa puas dengan keberhasilannya. Nah, menurut WHO, adapun batasan lansia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu usia pertengahan middle age, usia lanjut elderly, usia lanjut tua atau old, dan usia sangat tua very old. Nah, ciri-ciri masa lanjut usia menurut Hurlock antara lain yang pertama adalah usia lanjut merupakan periode kemunduran, yang kedua penyesuaian yang buruk pada lansia, yang ketiga orang lanjut usia memiliki status kelompok minoritas serta menua membutuhkan perubahan peran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain penurunan kondisi fisik, penurunan fungsi dan potensi seksual, perubahan aspek psikososial, perubahan yang berkaitan dengan pekerjaan serta perubahan dalam peran sosial di masyarakat. Adapun tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa antara lain membimbing anak dan remaja agar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia, mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi, memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa, mengembangkan kegiatan-kegiatan waktu tenggang sebagai orang dewasa, serta menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisik sebagai orang setengah baya, serta menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua yang bertambah tua. Dan tugas perkembangan pada masa lanjut usia yaitu menyesuaikan diri dengan kematian dari pasangan hidup, menyesuaikan diri dengan status pensiun dan penghasilan yang semakin berkurang, kesiapan menghadapi kematian, memelihara kondisi dan kesehatan, serta membina hidup dengan sesama usia lanjut usia.
Adapun konseling pada orang dewasa yaitu berupa pemberian bantuan untuk menyadarkan orang itu terhadap pribadinya sendiri seperti bakat, minat, kecakapan, kemampuan, dan sebagainya sehingga ia sanggup memecahkan sendiri kesukaran-kesukaran yang sedang dihadapinya. Dan adapun tujuan konseling pada orang dewasa, pembuatan keputusan, perubahan tingkah laku, mencapai kesehatan mental yang positif, serta keaktifan individu. Next, yaitu problem yang terjadi pada masa lansia, yaitu problem mental psikologis, fisik biologis, sosial, ekonomi, dan spiritual. Layanan bimbingan dan konseling bagi lansia, yaitu berupa teknik, metode, serta pendekatan yang dilakukan guna untuk membantu lansia dalam menghadapi permasalahan pada masa lansia tersebut. Selanjutnya yaitu layanan konseling berbasis keluarga. Secara sosiologis, keluarga diartikan sebagai kelompok sosial yang terdiri dari orang-orang di atas 2 orang atau lebih yang mempunyai ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya selaku perwakilan kelompok, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.